Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang permintaan gadis kebun yang malang. Pagi itu suasana di kediaman mewah milik Tuan Ardi terasa sangat sunyi dan mencekam seperti biasanya. Matahari yang baru saja terbit dari ufuk timur mulai menyinari pilar-pilar marmer putih yang berdiri kokoh menyangga bangunan megah bergaya Eropa tersebut. Di lantai 2 tepatnya di balkon kamar utama yang sangat luas, Tuan Ardi berdiri dengan angkuh sambil memegang cangkir kopi hitamnya yang masih mengepulkan uap panas. Pria itu adalah seorang miliuner muda yang dikenal memiliki hati sedingin es. Baginya waktu adalah uang dan perasaan adalah kelemahan yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan besar. Matanya yang tajam dan dingin terus menatap ke arah hamparan taman mawar yang luas di bawah sana. Di tengah taman yang asri itu terlihat seorang gadis muda dengan pakaian kerja yang sederhana dan sedikit kusam. Namanya adalah Elena. Sudah hampir 1 bulan Elena bekerja sebagai tukang kebun di rumah itu, menggantikan posisi ayahnya yang telah tiada. Elena adalah tipe pekerja yang sangat rajin dan tidak pernah mengeluh meskipun harus bekerja di bawah terik matahari seharian penuh. Namun pagi ini ada sesuatu yang berbeda dari gerak-gerik gadis itu. Elena tampak tidak fokus pada pekerjaannya. Berkali-kali dia meletakkan gunting rumput besar di tangannya, lalu mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju yang kasar. Matanya terus melirik ke arah balkon lantai 2, seolah-olah sedang menunggu momen yang tepat untuk bicara. Elena menarik napas panjang berkali-kali untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu sangat cepat. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan hari ini sangatlah berisiko. Meminta sesuatu kepada Tuan Ardi adalah hal yang hampir mustahil karena pria itu sangat membenci interaksi pribadi dengan para pelayannya. Namun keadaan Elena sudah sangat terdesak. Pemilik kontrakan tempat dia tinggal bersama ibunya sudah mengancam akan mengusir mereka malam ini, juga karena tunggakan sewa yang sudah mencapai 3 bulan. Elena tidak punya pilihan lain selain membuang rasa malunya demi keselamatan ibunya yang sedang sakit keras di rumah. Saat Tuan Ardi akhirnya melangkah turun dari balkon dan berjalan menuju area taman untuk memeriksa tanaman mawar kesayangannya, Elena segera menjatuhkan dirinya di atas rumput. Gadis itu berlutut dengan kepala tertunduk dalam ke tanah. Suaranya gemetar luar biasa saat dia mulai memanggil nama majikannya dengan nada yang sangat memelas. Elena memohon agar Tuan Ardi bersedia mendengarkan permintaannya yang sangat mendesak. Dia menjelaskan betapa sulitnya hidup yang dia jalani saat ini. Dia bercerita tentang ibunya yang lumpuh dan kini terancam menggelandang di jalanan karena tidak punya tempat tinggal lagi. Dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya, Elena mengajukan permohonan yang tidak biasa. Dia meminta izin agar boleh membawa ibunya tinggal di sebuah paviliun kecil yang terletak di sudut paling belakang taman rumah itu. Paviliun itu adalah bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan dan bahkan sudah hampir tertutup oleh semak belukar. Elena berjanji bahwa ibunya tidak akan pernah menginjakkan kaki di area utama rumah dan tidak akan terlihat oleh siapapun. Dia hanya butuh 1 kamar kecil agar ibunya bisa tidur dengan layak sementara dia bekerja mengurus taman dari pagi hingga malam. Elena bahkan menawarkan untuk memotong gajinya yang sudah sangat kecil itu, asalkan ibunya punya tempat berteduh. Tuan Ardi terdiam 1000 bahasa sambil menatap Elena dengan pandangan yang sangat menusuk. Baginya permintaan Elena adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan bahkan cenderung tidak sopan. Dia merasa paviliun mewah miliknya bukan tempat untuk menampung orang miskin yang sedang sakit. Tuan Ardi hampir saja memanggil penjaga keamanan untuk menyeret Elena keluar dari gerbang rumahnya saat itu juga. Namun di tengah kemarahannya yang mulai memuncak, Tuan Ardi melihat sesuatu pada wajah Elena.
Sinar mata gadis itu saat memohon sangat mirip dengan tatapan seseorang yang pernah dia kenal di masa kanak-kanaknya. Sesuatu di dalam dada Tuan Ardi tiba-tiba terasa berdenyut aneh. Setelah keheningan yang cukup lama, Tuan Ardi akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat berat. Dia berkata bahwa dia akan memberikan izin tersebut namun dengan syarat yang sangat kejam. Elena harus membersihkan seluruh pavilion itu sendirian tanpa bantuan pelayan lain, dan dia harus tetap menjalankan tugas utamanya di taman tanpa ada kekurangan sedikit pun. Tuan Ardi juga menegaskan bahwa jika dia melihat Ibu Elena berkeliaran atau mendengar suara berisik dari arah pavilion, maka mereka berdua akan langsung diusir tanpa peringatan. Elena menangis terseduh-seduh karena sangat bahagia. Dia merasa beban berat di pundaknya baru saja terangkat sedikit. Dia tidak menyangka bahwa pria sedingin Tuan Ardi akan luluh oleh air matanya. Sore harinya sebuah taksi tua yang tampak sangat rapuh berhenti di depan pintu gerbang belakang yang jarang digunakan. Elena dengan hati-hati membantu seorang wanita paruh baya yang tubuhnya sangat kurus untuk turun dari mobil. Wanita itu duduk di kursi roda tua yang bannya sudah mulai goyang. Wajahnya tertutup oleh kerudung kain yang cukup panjang, sehingga tidak ada yang bisa melihat jelas bagaimana rupa wanita tersebut. Sepanjang perjalanan menuju pavilion, wanita itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia hanya menatap ke arah bangunan utama rumah mewah itu dengan tatapan yang sangat kosong namun penuh dengan misteri yang dalam. Sosok misterius di balik jendela pavilion. Kehidupan di kediaman Tuan Ardi berubah sejak kedatangan Ibu Elena yang misterius itu. Meskipun wanita tua itu benar-benar menepati janji untuk tidak pernah keluar dari pavilion, namun kehadirannya seolah-olah membawa energi yang sangat berbeda di rumah tersebut. Tuan Ardi yang biasanya sangat fokus bekerja di ruang kantornya mulai merasa tidak tenang. Setiap kali dia berdiri di balik jendela besar yang menghadap langsung ke arah taman belakang, dia selalu merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari kejauhan. Perasaan itu sangat mengganggu pikirannya dan membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada laporan bisnis yang sedang dia tinjau. Pavilion kecil di ujung taman itu kini tampak sedikit lebih hidup meskipun tetap terlihat suram. Elena sering terlihat berlari-lari kecil membawa nampan makanan atau ember air ke arah sana di sela-sela waktu kerjanya. Tuan Ardi sering memperhatikan dari balkon bagaimana Elena dengan penuh kasih sayang menyuapi ibunya di balik jendela kaca pavilion yang selalu tertutup rapat. Ada sesuatu yang sangat aneh dari cara Ibu Elena duduk di kursi rodanya. Wanita itu selalu menghadap ke arah jendela yang lurus mengarah ke kamar kerja Tuan Ardi. Dia seperti seorang penjaga yang tidak pernah tidur dan selalu menanti sesuatu yang akan terjadi. Rasa penasaran yang selama ini tidak pernah dimiliki oleh Tuan Ardi kini mulai tumbuh secara liar. Dia merasa ada yang tidak beres dengan latar belakang keluarga Elena. Bagaimana mungkin seorang gadis miskin tukang kebun bisa memiliki sikap yang begitu anggun dan berpendidikan? Tuan Ardi juga merasa bahwa Elena menyembunyikan sesuatu yang sangat besar tentang ibunya. Suatu sore saat matahari mulai terbenam dan menyisakan warna jingga yang kemerahan, Tuan Ardi memutuskan untuk berjalan-jalan di taman belakang sendirian tanpa didampingi oleh asistennya. Dia sengaja berjalan mendekati area pavilion untuk melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saat dia berada hanya beberapa meter dari jendela pavilion, Tuan Ardi mendengar suara gumaman pelan yang terdengar seperti sebuah nyanyian kuno. Suara itu sangat lembut namun memiliki getaran yang sanggup membuat bulu kuduk Tuan Ardi berdiri tegak. Melodi lagu itu terasa sangat akrab di telinganya. Itu adalah lagu pengantar tidur yang dulu sering dinyanyikan oleh ibunya sebelum ibunya meninggal dalam tragedi kebakaran yang menghancurkan masa kecil Tuan Ardi. Langkah kaki Tuan Ardi terhenti seketika. Jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dia merasa seolah-olah sedang ditarik kembali ke masa lalu yang sangat kelam. Tuan Ardi mencoba mengintip melalui celah gorden yang sedikit terbuka.
Di dalam ruangan yang remang-remang itu, dia melihat Ibu Elena sedang memegang sebuah sapu tangan kecil berwarna putih dengan bordiran bunga melati di sudutnya. Sapu tangan itu tampak sangat tua dan sudah menguning. Tuan Ardi sangat terkejut karena dia tahu persis bahwa sapu tangan seperti itu hanya diproduksi khusus untuk anggota keluarganya di masa lalu. Bagaimana bisa seorang wanita miskin yang tinggal di paviliun memiliki barang yang begitu berharga dan langka itu? Tuan Ardi ingin segera mendobrak pintu dan menanyakan segalanya, namun dia menahan diri karena tidak ingin terlihat lemah di depan pelayannya. Keesokan harinya Tuan Ardi memanggil Elena ke ruang kerjanya dengan wajah yang sangat serius. Dia bertanya dengan nada menginterogasi tentang siapa sebenarnya ibunya dan dari mana mereka berasal sebelum datang ke kota ini. Elena tampak sangat panik dan wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Gadis itu menjawab dengan suara yang terbata-bata bahwa mereka hanya berasal dari desa kecil di pinggiran hutan dan ibunya hanyalah seorang buruh cuci biasa sebelum akhirnya sakit lumpuh. Namun Tuan Ardi tidak percaya begitu saja. Dia melihat kebohongan di mata Elena. Ada ketakutan yang sangat besar di sana, seolah-olah Elena sedang melindungi sebuah rahasia yang bisa menghancurkan hidup mereka berdua. Malam harinya sebuah badai besar melanda kota. Angin kencang bertiup sangat kencang hingga membuat dahan-dahan pohon mawar patah dan berserakan. Tuan Ardi yang sedang berada di kamarnya tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Pikirannya terus tertuju pada lagu pengantar tidur dan sapu tangan melati itu. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan minta tolong dari arah belakang rumah. Suara itu berasal dari Elena. Tanpa berpikir panjang Tuan Ardi segera berlari keluar menembus hujan deras yang sangat dingin menuju paviliun. Dia melihat Elena sedang berjuang menahan pintu paviliun yang hampir terlepas karena terjangan angin. Saat Tuan Ardi membantu Elena mendorong pintu tersebut, mereka berdua akhirnya masuk ke dalam ruangan paviliun yang gelap gulita karena aliran listrik padam. Di sudut ruangan Ibu Elena sedang duduk di kursi rodanya dengan tenang meskipun petir menyambar-nyambar di luar sana. Cahaya kilat yang sangat terang tiba-tiba menyinari wajah wanita tua itu secara langsung. Untuk pertama kalinya Tuan Ardi bisa melihat wajah Ibu Elena tanpa halangan apapun. Pria itu seketika mundur beberapa langkah dan jatuh terduduk di lantai dengan tubuh yang bergetar hebat. Wajah wanita itu meskipun sudah menua dan dipenuhi kerutan memiliki bekas luka bakar di sisi kiri pipinya yang persis sama dengan bekas luka yang dimiliki oleh bibinya yang dikabarkan tewas 10 tahun lalu dalam kebakaran besar. Tuan Ardi menyadari bahwa gadis miskin di depannya ini bukanlah orang asing melainkan bagian dari sejarah berdarah keluarganya sendiri. Rahasia di Balkalung Perak Kuno. Pagi setelah badai besar itu, suasana di kediaman Tuan Ardi terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Meskipun matahari sudah mulai naik dan menyinari sisa-sisa air hujan di dedaunan, namun hawa dingin seolah tetap mendekam di dalam hati pria kaya itu. Tuan Ardi duduk di meja makannya yang panjang sendirian, namun dia sama sekali tidak menyentuh sarapan mewah yang telah disiapkan oleh koki pribadinya. Pikirannya masih terpaku pada kejadian di paviliun semalam. Wajah Ibu Elena yang diterangi kilat petir terus terbayang di pelupuk matanya. Ada sebuah kecurigaan besar yang mulai menggerogoti logikanya sebagai seorang pebisnis yang selalu mengandalkan fakta dan data. Tuan Ardi memutuskan untuk tidak pergi ke kantor hari ini. Dia ingin mengamati Elena lebih dekat lagi. Dari jendela ruang makannya, dia melihat Elena sedang sibuk membersihkan dahan-dahan mawar yang patah akibat badai semalam. Gadis itu tampak sangat kelelahan dengan lingkaran hitam di bawah matanya, namun dia tetap bekerja dengan tekun seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Saat Elena sedang membungkuk untuk memungut tumpukan sampah dahan, sebuah benda kecil berkilau terjatuh dari balik kerah bajunya dan terperosok ke dalam semak-semak duri. Elena tampak panik dan segera mencari benda itu dengan tangan kosong hingga jemarinya terluka terkena duri mawar yang tajam.
Melihat hal itu, Tuan Ardi segera melangkah keluar rumah dan menghampiri Elena. Saat Tuan Ardi sampai di sana, Elena sudah berhasil menemukan benda itu, namun dia sangat terkejut melihat kehadiran majikannya yang tiba-tiba. Karena gugup, Elena tidak sengaja menjatuhkan kembali benda itu tepat di depan sepatu mahal Tuan Ardi. Pria itu membungkuk dan memungutnya. Ternyata benda itu adalah sebuah kalung perak kuno dengan liontin berbentuk bulat yang bisa dibuka. Di permukaan liontin itu terdapat ukiran inisial huruf A dan R yang sangat halus dan artistik. Jantung Tuan Ardi berdegup kencang karena dia mengenali gaya ukiran itu sebagai ciri khas perhiasan pesanan khusus keluarga besarnya puluhan tahun silam. Tuan Ardi memegang kalung itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia menatap Elena dengan tatapan yang sangat tajam, seolah ingin menembus langsung ke dalam rahasia terdalam gadis itu. Tuan Ardi bertanya dengan suara yang sangat rendah dan penuh penekanan tentang dari mana Elena mendapatkan kalung mewah seperti ini. Elena tampak sangat ketakutan dan wajahnya memucat hingga seputih kertas. Dia menjawab bahwa kalung itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya yang diberikan kepada ibunya sebelum ayahnya meninggal. Elena mengaku tidak tahu menahu tentang asal-usul atau harga kalung tersebut karena bagi mereka benda itu hanyalah sebuah jimat keberuntungan. Tuan Ardi tidak lantas percaya pada jawaban sederhana itu. Dia membuka liontin tersebut dan di dalamnya terdapat sebuah foto kecil yang sudah sangat pudar namun masih bisa dikenali. Di foto itu terlihat seorang pria gagah yang sangat mirip dengan ayah Tuan Ardi sedang merangkul seorang wanita cantik dengan penuh kasih sayang. Wanita di foto itu sangat mirip dengan Elena namun dengan versi yang jauh lebih dewasa dan anggun. Dunia Tuan Ardi seolah berputar seketika. Kenyataan yang selama ini dia yakini mulai runtuh satu demi satu. Dia menyadari bahwa keberadaan Elena dan ibunya di rumah ini bukanlah sebuah kebetulan yang didorong oleh kemiskinan belaka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tuan Ardi memasukkan kalung itu ke dalam sakunya dan memerintahkan Elena untuk kembali bekerja. Elena hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca karena kehilangan benda paling berharga miliknya. Sementara itu Tuan Ardi segera masuk ke dalam perpustakaan pribadinya dan mengunci pintu dari dalam. Dia mulai membongkar arsip-arsip lama milik mendiang ayahnya yang selama ini tersimpan di dalam brankas besi yang tersembunyi di balik rak buku. Dia mencari catatan tentang masa lalu ayahnya sebelum menikah dengan ibunya. Dia mencari nama wanita yang mungkin pernah dicintai oleh ayahnya, namun sengaja dihilangkan dari sejarah keluarga karena perbedaan kasta yang sangat tajam. Pencarian itu memakan waktu berjam-jam hingga matahari mulai terbenam kembali. Tuan Ardi menemukan sebuah buku harian tua milik ayahnya yang sampul kulitnya sudah mulai mengelupas. Di halaman tengah buku itu terdapat sebuah catatan pendek yang ditulis dengan tinta yang sudah hampir hilang. Catatan itu menyebutkan tentang seorang wanita bernama Rosa yang harus pergi demi keselamatan bayi yang dikandungnya. Ayah Tuan Ardi menuliskan rasa penyesalannya karena tidak bisa melindungi wanita itu dari ancaman keluarga besar mereka yang sangat rakus akan kekuasaan. Tuan Ardi terduduk lemas di kursinya sambil memegang buku harian itu. Dia mulai menyadari bahwa dia mungkin memiliki saudara kandung yang selama ini hidup menderita sementara dia tumbuh dalam kemewahan yang berlimpah. Nyanyian masa lalu yang memilukan. Malam mulai menyelimuti kediaman Tuan Ardi dengan kegelapan yang terasa sangat tebal. Meskipun lampu-lampu kristal di dalam rumah sudah dinyalakan namun sudut-sudut ruangan tetap terasa gelap bagi perasaan Tuan Ardi. Dia memutuskan untuk tidak memanggil asistennya atau siapapun malam ini. Dia ingin keheningan total agar bisa mendengarkan setiap suara yang muncul dari arah taman belakang. Pria itu mematikan semua lampu di kamar kerjanya dan duduk dalam kegelapan sambil menatap ke arah paviliun yang hanya diterangi oleh seberkas cahaya lampu minyak yang kecil dan redup. Tepat pada tengah malam saat suasana benar-benar sunyi, senyap suara itu muncul kembali.
Suara nyanyian lirih yang sangat menyayat hati terdengar mengalun tertiup angin malam yang dingin. Itu adalah suara Ibu Elena yang sedang bernyanyi untuk putrinya. Namun kali ini nadanya terdengar jauh lebih jelas dan penuh dengan emosi yang bisa dirasakan hingga ke dalam tulang. Tuan Ardi mendengarkan dengan seksama setiap bait lagu tersebut. Itu bukan sekadar lagu pengantar tidur biasa melainkan sebuah balada kuno yang menceritakan tentang perpisahan dua orang kekasih di tepi sebuah danau yang indah. Lagu itu adalah lagu favorit ibunya Tuan Ardi yang selalu dinyanyikan sebelum beliau wafat. Rasa penasaran yang sudah tidak terbendung lagi membuat Tuan Ardi bangkit dari kursinya. Dia berjalan keluar dengan langkah pelan tanpa alas kaki, agar tidak menimbulkan suara di atas lantai marmer yang dingin. Dia melintasi lorong-lorong panjang rumahnya dan keluar melalui pintu samping yang menuju langsung ke area pavilion. Semakin dia mendekat suara nyanyian itu terdengar semakin pilu seolah-olah wanita di dalam sana sedang mencurahkan seluruh rasa sakit yang telah dia pendam selama puluhan tahun dalam kesunyian yang panjang. Tuan Ardi berhenti tepat di depan pintu kayu pavilion yang sudah terlihat rapuh dan berderit. Dia melihat ke dalam melalui celah kecil di pintu. Di dalam ruangan yang sangat sempit dan sederhana itu, Elena sedang tertidur lelap di lantai beralaskan tikar pandan yang sudah usang di samping tempat tidur ibunya. Sementara itu, Ibu Elena duduk tegak di atas tempat tidur sambil membelai rambut Elena dengan tangan yang gemetar. Wanita tua itu menatap wajah putrinya dengan penuh cinta namun air mata terus mengalir membasahi pipinya yang kuyu. Tuan Ardi melihat pemandangan itu dan merasakan sebuah hantaman emosional yang sangat hebat di dadanya. Keangkuhan dan kedinginan hatinya seolah mulai mencair melihat ketulusan kasih sayang di antara dua orang yang dia anggap sebagai kasta rendah tersebut. Tiba-tiba Ibu Elena berhenti bernyanyi. Wanita itu menolehkan kepalanya perlahan ke arah pintu seolah-olah dia menyadari keberadaan Tuan Ardi di sana. Meskipun dalam keadaan gelap mata wanita itu tampak bersinar dengan cara yang sangat aneh. Dia menatap langsung ke posisi Tuan Ardi berdiri di balik pintu. Tuan Ardi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak saat mata mereka bertemu dalam keheningan malam yang mencekam. Wanita itu tidak berteriak atau merasa takut melainkan justru memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat lembut namun dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkatakan. Senyuman itu adalah senyuman yang sangat identik dengan senyuman ayah Tuan Ardi saat sedang merasa bahagia. Tanpa sadar Tuan Ardi mendorong pintu pavilion hingga terbuka lebar. Suara derit pintu itu membuat Elena terbangun dengan sangat kaget. Elena langsung berdiri dan mencoba menghalangi jalan Tuan Ardi, karena dia takut majikannya akan marah besar karena mendengar suara ibunya bernyanyi di tengah malam. Elena terus memohon ampun dan berjanji akan segera mendiamkan ibunya agar tidak mengganggu istirahat Tuan Ardi. Namun Tuan Ardi sama sekali tidak mendengar ucapan Elena. Dia terus melangkah mendekati tempat tidur wanita tua itu dengan mata yang berkaca-kaca dan tubuh yang sangat lemas. Tuan Ardi mengeluarkan kalung perak dengan liontin berinisial A dan R itu dari sakunya. Dia meletakkannya di telapak tangan Ibu Elena yang kasar dan pecah-pecah. Saat wanita itu menyentuh kalung tersebut, dia tiba-tiba mengeluarkan suara tangisan yang sangat kencang meskipun tanpa kata-kata yang jelas. Dia mendekap kalung itu di dadanya dengan sangat erat seolah-olah sedang memeluk seseorang yang sangat dia rindukan selama separuh hidupnya. Elena tertegun melihat reaksi ibunya dan juga reaksi Tuan Ardi yang sangat tidak biasa. Elena tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan matanya saat ini. Tuan Ardi kemudian berlutut di samping tempat tidur tersebut, tepat di depan Ibu Elena yang selama ini dia perlakukan dengan sangat dingin dan tidak manusiawi. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan wanita tua itu. Suaranya pecah saat dia mulai bertanya apakah benar wanita ini adalah sosok yang selama ini dicari oleh ayahnya di masa lalu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu, namun kali ini penuh dengan jawaban yang mulai terungkap.
Tuan Ardi menyadari bahwa harta dan kekuasaan yang dia miliki sekarang mungkin adalah hasil dari sebuah ketidakadilan besar yang menimpa wanita di depannya ini. Kebenaran yang mulai terkuak ini membuat sang miliuner muda itu merasa sangat kecil dan merasa sangat bersalah atas segala keangkuhannya selama ini. Pertemuan yang menegangkan. Keheningan malam di dalam paviliun tua itu terasa begitu berat, seolah oksigen di dalam ruangan sempit itu telah tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Tuan Ardi masih bersimpuh di lantai yang dingin tepat di depan kursi roda Ibu Elena. Pria yang biasanya selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal itu kini tampak rapuh dengan kemeja yang basah kuyup karena hujan dan rambut yang acak-acakan. Di hadapannya wanita tua yang selama ini dia anggap sebagai beban bagi pemandangan rumahnya kini justru memegang kunci dari teka-teki besar hidupnya. Elena berdiri di sudut ruangan dengan tubuh gemetar, tidak tahu harus berbuat apa melihat majikannya yang berkuasa kini bersikap begitu rendah di depan ibunya yang malang. Tuan Ardi perlahan mengangkat wajahnya dan menatap mata Ibu Elena dengan saksama. Dia mencari jawaban atas ribuan pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya. Dia bertanya dengan suara yang parau tentang siapa sebenarnya identitas wanita ini di masa lalu. Apakah benar wanita ini adalah Rosa yang ditulis oleh ayahnya di dalam buku harian rahasia itu? Ibu Elena tidak bisa menjawab dengan kata-kata karena pita suaranya yang telah rusak akibat trauma, namun matanya berbicara jauh lebih banyak daripada ribuan kalimat. Wanita itu mengangguk pelan sambil terus mendekap kalung perak berinisial A dan R itu ke dadanya. Air mata terus mengalir di pipinya yang keriput menciptakan garis-garis basah yang berkilau terkena cahaya lampu minyak yang redup. Elena yang mulai merasa situasi ini sangat tidak wajar akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Dia bertanya kepada Tuan Ardi apa maksud dari semua ini dan mengapa Tuan Ardi memiliki kalung yang merupakan harta satu-satunya milik ibunya. Tuan Ardi menoleh ke arah Elena dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia menjelaskan bahwa kalung itu bukan sekadar perhiasan biasa melainkan simbol ikatan cinta rahasia ayahnya di masa lalu. Tuan Ardi mulai menceritakan sedikit tentang apa yang dia temukan di brankas ayahnya, termasuk tentang keberadaan seorang istri pertama yang sengaja dihilangkan dari sejarah keluarga besar mereka karena tekanan dari Dewan Komisaris Perusahaan dan keluarga besar yang haus akan harta. Suasana semakin menegang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat terburu-buru dari arah luar paviliun. Pintu paviliun terbuka dengan kasar dan muncullah Pak Baskara yang merupakan asisten pribadi senior yang telah bekerja untuk keluarga Tuan Ardi selama 3 generasi. Wajah Pak Baskara tampak sangat panik dan pucat pasi saat melihat Tuan Ardi berada di dalam paviliun bersama Elena dan ibunya. Pak Baskara mencoba mengajak Tuan Ardi untuk segera keluar dari sana dengan alasan keamanan dan kesehatan. Dia mengatakan bahwa Tuan Ardi tidak seharusnya berada di tempat yang kotor dan lembab seperti ini, karena bisa mengganggu citranya sebagai seorang miliuner sukses. Namun Tuan Ardi justru menangkap gelagat yang sangat mencurigakan dari asisten setianya itu. Dia melihat mata Pak Baskara terus melirik ke arah Ibu Elena dengan tatapan penuh ketakutan sekaligus kebencian. Tuan Ardi menyadari bahwa Pak Baskara pasti tahu lebih banyak daripada yang dia ceritakan selama ini. Dengan suara yang sangat tegas dan penuh otoritas, Tuan Ardi memerintahkan Pak Baskara untuk diam dan tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Tuan Ardi bangkit berdiri dan menghampiri Pak Baskara, lalu menanyakan mengapa pria tua itu tampak begitu terkejut melihat Ibu Elena masih hidup. Pak Baskara mencoba mengelak dengan berbagai alasan, namun Tuan Ardi sudah tidak bisa dibohongi lagi. Dia menarik kerah baju Pak Baskara dan menuntut penjelasan tentang peristiwa kebakaran 10 tahun yang lalu yang katanya telah menewaskan seluruh anggota keluarga ayah Tuan Ardi dari istri pertamanya. Di bawah tekanan yang sangat kuat akhirnya Pak Baskara mulai goyah.
Dia mengakui bahwa ada konspirasi besar di masa lalu untuk menyingkirkan Rosa dan bayinya agar harta warisan keluarga sepenuhnya jatuh ke tangan Tuan Ardi yang merupakan anak dari istri kedua yang lebih kaya dan berkuasa secara politik. Elena yang mendengar kenyataan pahit itu langsung jatuh terduduk di lantai sambil menangis histeris. Dia tidak menyangka bahwa kemiskinan dan penderitaan yang dia alami selama ini adalah hasil dari sebuah kejahatan yang sangat terencana. Dia tidak menyangka bahwa pria yang selama ini dia layani sebagai tuan rumah sebenarnya adalah saudara tirinya sendiri. Ibu Elena juga tampak sangat terguncang dan mulai mengeluarkan suara erangan yang sangat memilukan dari tenggorokannya. Rahasia yang telah terkubur selama puluhan tahun kini terbongkar di malam yang dingin itu dan menghancurkan segala dinding kebohongan yang selama ini melindungi kenyamanan hidup Tuan Ardi. Foto yang mengubah segalanya. Setelah pengakuan yang mengejutkan dari Pak Baskara di paviliun, semalam suasana di dalam rumah utama Tuan Ardi berubah menjadi sangat hening namun dipenuhi dengan ketegangan yang siap meledak kapan saja. Tuan Ardi mengurung diri di dalam ruang kerjanya sambil memerintahkan penjaga keamanan untuk menahan Pak Baskara di sebuah ruangan agar tidak bisa melarikan diri atau menghubungi siapapun. Sementara itu Elena dan ibunya telah dipindahkan ke kamar tamu yang paling mewah di lantai atas sebagai bentuk penebusan rasa bersalah Tuan Ardi yang sangat mendalam. Elena masih merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang sangat panjang dan tidak masuk akal. Tuan Ardi duduk di depan meja kerjanya dengan setumpuk dokumen lama yang telah dia bongkar dari arsip rahasia perusahaan. Dia kini fokus mencari sebuah bukti fisik yang lebih kuat daripada sekadar pengakuan lisan dari asistennya yang berkhianat. Matanya yang merah karena kurang tidur terus menelusuri setiap lembar kertas, hingga akhirnya dia menemukan sebuah amplop coklat tua yang terselip di balik sampul buku laporan keuangan tahunan yang sudah sangat lama. Amplop itu tertutup rapat dengan segel lilin yang masih utuh. Tuan Ardi membukanya dengan tangan yang gemetar dan di dalamnya terdapat sebuah foto berwarna sepia yang masih sangat jelas gambarnya. Foto itu memperlihatkan sebuah momen bahagia di depan sebuah rumah kecil yang sangat asri di pinggiran kota. Di sana terlihat ayah Tuan Ardi sedang menggendong seorang bayi perempuan yang masih sangat kecil sementara di sampingnya berdiri Rosa yang masih muda dan sangat cantik dengan senyum yang sangat tulus. Di belakang foto tersebut tertulis sebuah kalimat pendek yang sangat mengharukan. Kalimat itu berbunyi bahwa bayi ini adalah Elena yang merupakan cahaya hidup sang ayah, dan dia akan selalu dicintai bagaimanapun keadaannya. Tuan Ardi merasakan dadanya sesak luar biasa saat membaca nama Elena yang tertulis dengan tulisan tangan ayahnya sendiri. Kebenaran itu kini sudah bulat dan tidak bisa dibantah lagi dengan alasan apapun. Elena benar-benar adik tiri kandungnya yang selama ini hidup dalam kehinaan sebagai tukang kebun di rumah ayahnya sendiri. Tuan Ardi merasa sangat malu dan sangat berdosa atas setiap bentakan dan tatapan merendahkan yang dia berikan kepada Elena selama sebulan terakhir. Dia merasa harta kekayaan yang dia nikmati sekarang adalah hasil dari merampas hak hidup saudara kandungnya sendiri. Dia membayangkan betapa beratnya perjuangan Elena selama ini untuk bertahan hidup sambil merawat ibunya yang lumpuh tanpa tahu bahwa dia sebenarnya adalah pewaris dari kekayaan yang luar biasa. Tuan Ardi kemudian memanggil Elena untuk datang ke ruang kerjanya. Saat Elena masuk dengan langkah yang ragu-ragu, Tuan Ardi tidak lagi duduk di kursi kebesarannya, melainkan berdiri menyambutnya di depan pintu. Dia menunjukkan foto tersebut kepada Elena tanpa berkata-kata. Elena memegang foto itu dengan tangan yang gemetar dan seketika itu juga tangisnya pecah kembali. Dia mengenali wajah pria di foto itu sebagai ayahnya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya adalah sosok yang sama dengan ayah dari Tuan Ardi. Elena memeluk foto itu dengan sangat erat seolah ingin merasakan kembali kasih sayang ayahnya yang telah lama hilang. Namun di tengah momen haru itu, Tuan Ardi menyadari bahwa pengungkapan rahasia ini juga membawa ancaman besar bagi nyawa mereka.
Pak Baskara hanyalah sebagian kecil dari pihak yang ingin menyingkirkan keberadaan Elena. Masih ada anggota keluarga besar lainnya, dan juga para pemegang saham perusahaan yang pasti tidak akan setuju jika harta warisan harus dibagi kepada seorang gadis yang selama ini dianggap sebagai kasta rendah. Tuan Ardi menyadari bahwa dia harus segera bertindak cepat untuk melindungi Elena dan ibunya dari rencana jahat yang mungkin sedang disusun oleh orang-orang yang merasa terancam oleh kebenaran ini. Dia memutuskan untuk segera menyiapkan pengacara pribadinya untuk merombak seluruh akta warisan dan secara resmi mengakui Elena sebagai bagian dari keluarga sah. Dia juga memerintahkan tim medis terbaik untuk datang ke rumah guna memeriksa kondisi kesehatan Ibu Elena secara menyeluruh. Tuan Ardi berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan menebus semua penderitaan yang dialami Elena dan ibunya dengan cara apapun. Namun dia tidak tahu bahwa di luar sana asisten pribadinya yang cerdik telah berhasil mengirimkan pesan rahasia kepada pihak-pihak yang tidak menginginkan Elena hidup. Pertarungan yang sebenarnya untuk memperebutkan hak dan kebenaran baru saja dimulai di balik kemewahan dinding rumah itu. Pengkhianatan orang kepercayaan. Suasana di dalam kediaman mewah Tuan Ardi kini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika dahulu rumah itu terasa sunyi karena kedinginan hati pemiliknya, kini kesunyian itu berubah menjadi ketegangan yang menyesakkan dada. Tuan Ardi duduk di ruang kerjanya yang luas, namun matanya terus tertuju pada layar monitor pengawas yang menampilkan setiap sudut rumahnya. Di sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi, Pak Baskara, sang asisten senior, masih ditahan dalam pengawasan ketat. Namun Tuan Ardi merasa ada sesuatu yang salah. Pak Baskara tampak terlalu tenang untuk ukuran seseorang yang rahasia besarnya baru saja terbongkar dengan sangat memalukan. Kecurigaan Tuan Ardi terbukti saat dia menyadari bahwa ponsel satelit milik Pak Baskara yang seharusnya disita ternyata tidak ada di tempatnya. Dengan panik Tuan Ardi memerintahkan tim keamanannya untuk memeriksa log komunikasi nirkabel di sekitar rumah. Ternyata sebuah pesan singkat terenkripsi telah dikirimkan hanya beberapa menit sebelum Pak Baskara dikunci di ruangan tersebut. Pesan itu ditujukan kepada Dewan Direksi Perusahaan dan beberapa anggota keluarga besar yang selama ini dikenal sangat ambisius. Tuan Ardi menyadari bahwa dia tidak hanya sedang berhadapan dengan satu orang tua yang licik, tetapi sedang berperang melawan sistem besar yang telah dibangun di atas kebohongan selama puluhan tahun. Sementara itu di lantai atas Elena sedang duduk di samping tempat tidur ibunya. Kamar tamu yang sangat mewah itu terasa sangat asing bagi Elena. Dia yang biasanya memegang sapu lidi dan gunting rumput kini harus menyentuh kain sutra dan permadani mahal yang sangat lembut. Namun kemewahan itu tidak sedikit pun mengurangi rasa takut di hatinya. Elena merasa nyawanya dan nyawa ibunya kini berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada sekadar kelaparan di jalanan. Ibunya tampak lebih tenang setelah mendapatkan perawatan medis pertama, namun wanita tua itu terus menggenggam tangan Elena dengan sangat erat, seolah memberikan peringatan bahwa badai yang lebih besar akan segera datang menerjang mereka. Tiba-tiba pintu kamar Elena diketuk dengan sangat keras. Tuan Ardi masuk dengan wajah yang sangat pucat dan meminta Elena untuk segera berkemas. Dia menjelaskan bahwa mereka harus meninggalkan rumah itu sekarang juga menuju tempat persembunyian yang lebih aman. Tuan Ardi baru saja mendapatkan informasi bahwa beberapa mobil hitam tidak dikenal sedang bergerak menuju gerbang utama rumah mereka. Orang-orang itu adalah suruhan dari pihak keluarga besar yang ingin memastikan bahwa Elena tidak akan pernah muncul ke publik untuk menuntut hak warisnya. Mereka ingin menghilangkan bukti hidup dari kesalahan masa lalu ayah Tuan Ardi sebelum matahari terbit besok pagi. Elena yang sangat panik segera membantu ibunya untuk pindah ke kursi roda. Tuan Ardi sendiri yang mendorong kursi roda itu keluar melalui lorong rahasia yang menghubungkan bangunan utama dengan garasi belakang. Dalam kegelapan lorong yang sempit itu, Tuan Ardi sempat berhenti sejenak dan menatap Elena dengan sangat dalam.
Dia meminta maaf karena selama ini telah menjadi bagian dari penderitaan Elena. Dia berjanji bahwa jika mereka berhasil melewati malam ini, dia akan menyerahkan seluruh harta yang seharusnya menjadi hak Elena dan ibunya. Elena hanya bisa terdiam dengan air mata yang terus mengalir, karena dia melihat sisi kemanusiaan yang sangat tulus dari kakak tirinya tersebut. Saat mereka sampai di garasi, suara tembakan terdengar memecah keheningan malam dari arah gerbang depan. Penjaga keamanan rumah Tuan Ardi mulai terlibat baku hantam dengan orang-orang bayaran yang mencoba mendobrak masuk. Tuan Ardi segera memasukkan Elena dan ibunya ke dalam mobil anti peluru miliknya. Dia memacu kendaraan itu keluar melalui gerbang samping dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil yang melaju kencang itu, Tuan Ardi menyadari bahwa pengkhianatan Pak Baskara jauh lebih dalam dari yang dia duga. Pak Baskara bukan hanya ingin menyingkirkan Elena, tetapi juga ingin menyingkirkan Tuan Ardi agar kendali perusahaan bisa diambil alih sepenuhnya oleh pihak lawan. Pelarian itu menjadi sangat menegangkan saat dua mobil hitam mulai mengejar mereka dari belakang. Cahaya lampu dari mobil pengejar itu menyilaukan kaca spion dan suara deru mesin yang sangat bising membuat suasana di dalam mobil menjadi sangat mencekam. Elena memeluk ibunya dengan sangat erat sambil terus berdoa di dalam hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang tenang sebagai tukang kebun akan berubah menjadi pelarian maut seperti ini. Tuan Ardi terus fokus pada kemudi sambil mencoba menghubungi koneksi kepolisian yang dia miliki, namun sinyal di daerah perbukitan itu terus menghilang. Mereka kini benar-benar sendirian di tengah malam yang gelap melawan musuh yang sangat kuat dan tidak terlihat. Kebenaran yang menyakitkan. Pelarian maut itu berakhir di sebuah villa tua milik mendiang kakek Tuan Ardi yang terletak jauh di puncak gunung yang sangat terpencil. Tempat itu sudah tidak pernah dikunjungi selama bertahun-tahun, sehingga keberadaannya seharusnya tidak diketahui oleh musuh-musuh mereka. Setelah memastikan bahwa tidak ada mobil yang mengikuti lagi, Tuan Ardi segera membawa Elena dan ibunya masuk ke dalam bangunan kayu yang sudah mulai berdebu tersebut. Di sana dalam kesunyian hutan yang hanya dihiasi suara jangkrik, Tuan Ardi akhirnya memutuskan untuk membuka semua kotak misteri yang selama ini menyelimuti keluarga mereka tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Tuan Ardi mengeluarkan sebuah koper kecil yang sempat dia bawa dari brankas ayahnya saat mereka melarikan diri tadi. Di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat lama yang dikirimkan oleh Ibu Elena kepada ayah Tuan Ardi saat mereka terpisah secara paksa. Elena mulai membaca surat-surat itu satu persatu dengan suara yang sangat pelan agar ibunya tidak semakin terguncang. Setiap kata dalam surat itu menggambarkan penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Rosa. Ternyata Rosa tidak pernah meninggalkan ayah Tuan Ardi karena uang atau karena ingin pergi sendiri. Rosa diusir secara paksa oleh Pak Baskara dan nenek Tuan Ardi dengan ancaman bahwa jika Rosa tidak menghilang maka bayi Elena akan dibunuh. Kenyataan bahwa neneknya sendiri terlibat dalam kejahatan ini membuat Tuan Ardi merasa dunianya benar-benar hancur. Dia menyadari bahwa seluruh keluarga besarnya telah bersekongkol untuk menciptakan sebuah tragedi yang memisahkan sepasang kekasih dan membiarkan seorang bayi tumbuh dalam kemiskinan yang ekstrim. Tuan Ardi juga menemukan dokumen yang menyatakan bahwa sebenarnya ayah mereka telah menyiapkan sebuah dana abadi yang sangat besar untuk Elena, namun dana tersebut dicairkan secara ilegal oleh Pak Baskara dan digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah para kerabat Tuan Ardi selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan siapapun. Elena yang mendengarkan penjelasan itu merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dia teringat kembali masa-masa sulit saat dia harus mencari sisa makanan di pasar, atau saat dia harus menangis karena tidak punya uang untuk membeli obat untuk ibunya yang lumpuh. Padahal di saat yang sama ada harta jutaan dolar yang sebenarnya atas namanya tetapi digunakan oleh orang-orang jahat untuk kepentingan pribadi. Rasa marah dan sedih bercampur aduk menjadi satu di dalam dada Elena. Dia menatap Tuan Ardi dengan tatapan yang sangat kompleks.
Dia ingin marah pada Tuan Ardi sebagai bagian dari keluarga itu, namun dia juga sadar bahwa Tuan Ardi hanyalah seorang anak yang juga dibohongi oleh sistem yang busuk tersebut. Di sisi lain Ibu Elena yang duduk di dekat perapian tiba-tiba mulai mengeluarkan suara-suara lirih yang lebih jelas dari sebelumnya. Wanita itu seolah-olah mendapatkan kembali sebagian kecil dari ingatannya karena berada di lingkungan yang tenang. Dia menunjuk ke arah sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding villa tersebut. Lukisan itu adalah gambar sebuah kebun mawar yang sangat indah. Ibu Elena mulai menangis dan mencoba menggerakkan jari-jarinya di atas kursi roda, seolah sedang menggambar sesuatu di udara. Elena menyadari bahwa ibunya sedang mencoba memberitahu sesuatu yang sangat penting tentang masa lalu mereka sebelum peristiwa kebakaran hebat itu terjadi. Tuan Ardi mendekati Ibu Elena dan berjanji di depan wanita itu bahwa dia akan mengembalikan semua kehormatan yang telah dirampas. Dia berkata bahwa dia tidak lagi peduli dengan posisi CEO atau kekayaan perusahaannya jika semua itu didapat dari darah dan air mata orang yang tidak bersalah. Tuan Ardi memutuskan untuk menyerahkan diri dan semua bukti yang dia miliki ke pihak berwajib segera setelah situasi sedikit mereda agar semua orang yang terlibat termasuk keluarganya sendiri mendapatkan hukuman yang setimpal. Dia ingin memulai hidup baru yang bersih bersama Elena sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa bagi dirinya. Namun di tengah percakapan emosional itu, tiba-tiba lampu di dalam villa padam secara serentak. Suara helikopter terdengar sangat rendah tepat di atas atap bangunan tersebut. Tuan Ardi segera menyadari bahwa persembunyian mereka telah bocor kembali. Dia lupa bahwa mobil yang dia gunakan dilengkapi dengan pelacak GPS otomatis yang terhubung langsung ke pusat kendali perusahaan yang kini sudah dikuasai oleh musuh. Dengan wajah yang penuh tekad Tuan Ardi menarik sebuah tuas di bawah lantai kayu yang menuju ke ruang bawah tanah yang lebih aman. Dia tahu bahwa babak akhir dari konfrontasi ini tidak akan bisa dihindari lagi dan dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi satu-satunya adik yang kini dia miliki. Konfrontasi di Taman Mawar. Suara helikopter yang menderu di atas villa tua itu terdengar seperti suara malaikat maut yang datang menjemput nyawa mereka. Angin kencang yang dihasilkan oleh baling-baling pesawat itu menerjang pepohonan di sekitar puncak gunung hingga menimbulkan suara berisik yang sangat menakutkan. Tuan Ardi segera memerintahkan Elena untuk membawa ibunya masuk ke dalam bunker rahasia di bawah lantai kayu yang baru saja dia buka. Wajah Tuan Ardi tampak sangat tegang namun penuh dengan tekad yang bulat. Dia tahu bahwa melarikan diri lagi bukanlah sebuah pilihan yang bijaksana. Dia harus menghadapi para pengejarnya di sini agar Elena dan ibunya memiliki kesempatan untuk selamat. Saat pintu bunker tertutup rapat, Tuan Ardi berdiri sendirian di ruang tengah villa yang gelap gulita. Dia memegang sebuah tabung pemadam api dan sebuah senter besar sebagai senjata darurat. Pintu depan villa itu tiba-tiba didobrak dengan sangat keras oleh 3 orang pria bertubuh besar dengan pakaian serba hitam dan penutup wajah. Di belakang mereka melangkah masuk sesosok pria yang sangat dikenal oleh Tuan Ardi, yaitu Pak Baskara. Sang asisten senior itu kini tidak lagi tampak seperti seorang pelayan yang patuh melainkan tampak seperti seorang pemimpin komplotan penjahat yang sangat kejam. Pak Baskara tersenyum sinis sambil menatap Tuan Ardi dengan tatapan yang penuh dengan rasa kemenangan. Pak Baskara berkata dengan suara yang sangat dingin bahwa Tuan Ardi telah membuat kesalahan besar dengan mencampuri urusan masa lalu yang seharusnya tetap terkubur. Dia menjelaskan bahwa keberadaan Elena adalah sebuah ancaman bagi stabilitas perusahaan dan bagi reputasi keluarga besar yang telah mereka bangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Pak Baskara mengaku bahwa dialah yang mengatur kebakaran 10 tahun lalu atas perintah nenek Tuan Ardi dan dia juga yang memastikan bahwa ayah Tuan Ardi meninggal dalam kecelakaan mobil karena sang ayah mulai berniat untuk mencari kembali Rosa dan Elena. Tuan Ardi merasa darahnya mendidih mendengar pengakuan yang sangat keji itu.
Tuan Ardi menerjang ke arah Pak Baskara dengan amarah yang meledak-ledak, namun para pengawal berpakaian hitam itu dengan cepat menghalau dan memukuli Tuan Ardi hingga tersungkur ke lantai. Tuan Ardi merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya, namun dia tetap berusaha bangkit kembali demi melindungi adik tirinya yang bersembunyi di bawah sana. Dia berteriak sekuat tenaga bahwa kebenaran tidak akan bisa dibungkam dengan kekerasan, dan bahwa semua bukti pengkhianatan Pak Baskara sudah dikirimkan secara otomatis ke server pengacara independen yang akan aktif jika Tuan Ardi tidak memasukkan kode keamanan setiap 6 jam. Mendengar hal itu, wajah Pak Baskara yang tadinya tenang berubah menjadi sangat panik. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera membongkar seluruh lantai villa untuk mencari keberadaan Elena dan dokumen asli yang dibawa oleh Tuan Ardi. Saat para penjahat itu mulai merusak lantai kayu dengan kapak suara, teriakan Ibu Elena terdengar dari bawah tanah karena rasa takut yang luar biasa. Pak Baskara tertawa puas karena dia tahu targetnya berada sangat dekat. Namun di saat kritis itu, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang sangat keras menggema dari arah jalan setapak menuju puncak gunung. Ternyata Tuan Ardi telah berhasil mengaktifkan sinyal darurat satelit sebelum lampu villa dipadamkan tadi. Ketegangan mencapai puncaknya saat terjadi baku tembak di luar bangunan antara tim keamanan kepolisian dengan orang-orang bayaran Pak Baskara. Di dalam ruangan, Tuan Ardi memanfaatkan kelengahan para pengawal untuk menyerang Pak Baskara dengan sisa tenaganya. Mereka berdua bergulat di lantai di tengah debu dan serpihan kayu yang berantakan. Tuan Ardi berhasil merebut ponsel satelit Pak Baskara dan menggunakannya untuk memberikan koordinat pasti kepada tim penyelamat. Tak lama kemudian pintu villa dijebol oleh pasukan khusus kepolisian yang langsung melumpuhkan para penjahat tersebut. Pak Baskara akhirnya diringkus dengan tangan terborgol sementara Tuan Ardi jatuh pingsan karena kelelahan dan luka-luka yang dideritanya. Akhir dari penyamaran. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang sangat mencekam di villa puncak gunung tersebut. Matahari pagi yang cerah kini menyinari halaman depan kediaman mewah Tuan Ardi yang sudah dipenuhi oleh hamparan bunga mawar yang sedang bermekaran dengan sangat indahnya. Namun suasana di rumah itu kini sudah benar-benar berubah. Tidak ada lagi suasana dingin dan kaku yang dulu selalu menyelimuti setiap sudut ruangan. Pintu gerbang utama kini selalu terbuka bagi tamu-tamu yang datang dengan niat baik dan suara tawa sering terdengar dari arah taman belakang yang dulunya sunyi senyap. Tuan Ardi duduk di kursi taman sambil membaca surat kabar yang memuat berita tentang persidangan besar kasus korupsi dan pembunuhan berencana yang melibatkan Pak Baskara serta beberapa anggota direksi perusahaan. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan sangat tegas. Mereka semua telah dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat atas kejahatan yang mereka lakukan puluhan tahun silam. Tuan Ardi merasa hatinya jauh lebih tenang karena dia telah berhasil membersihkan nama baik ayahnya dan juga memulihkan kehormatan wanita yang pernah dicintai oleh ayahnya dengan sangat tulus. Dari arah paviliun belakang yang kini telah direnovasi menjadi bangunan medis yang sangat canggih dan nyaman, terlihat Elena sedang mendorong kursi roda ibunya. Ibu Elena atau Nyi Rosa tampak jauh lebih sehat dengan wajah yang mulai berisi dan kulit yang lebih cerah. Meskipun wanita tua itu belum bisa bicara dengan sempurna, namun dia sudah mulai bisa mengenali orang-orang di sekitarnya. Nyi Rosa sering tersenyum saat melihat Tuan Ardi mendekat. Dia seolah-olah melihat bayangan kekasih lamanya di dalam diri Tuan Ardi. Hubungan antara saudara tiri itu kini telah terjalin dengan sangat kuat, bukan lagi sebagai majikan dan pelayan melainkan sebagai keluarga kandung yang saling menyayangi. Elena tidak lagi mengenakan pakaian tukang kebun yang kusam dan kotor. Dia kini tampil sangat anggun dengan gaun berwarna lembut yang mencerminkan status barunya sebagai salah satu pemilik saham mayoritas di perusahaan keluarga. Tuan Ardi secara resmi telah mengakui Elena sebagai adiknya di hadapan publik dan menyerahkan setengah dari harta warisan ayahnya sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan yang selama ini dialami Elena.
Namun Elena tetaplah gadis yang rendah hati. Meskipun dia kini memiliki segalanya, dia tetap sering turun langsung ke taman untuk merawat bunga mawar kesayangannya, karena baginya taman itulah yang mempertemukannya dengan kebenaran. Dalam sebuah acara peresmian Yayasan Amal yang mereka dirikan bersama Tuan Ardi, berdiri di atas podium dan memberikan pidato yang sangat menyentuh hati. Dia mengatakan bahwa kekayaan sejati bukanlah terletak pada jumlah uang di dalam bank, melainkan pada kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan di masa lalu. Dia memperkenalkan Elena sebagai pilar terkuat di dalam hidupnya yang telah mengajarkan tentang arti kesabaran dan ketulusan. Semua tamu yang hadir memberikan tepuk tangan yang sangat meriah dan merasa terinspirasi oleh kisah perjalanan hidup mereka yang penuh dengan liku-liku dramatis tersebut. Setelah acara selesai, Elena dan Tuan Ardi berjalan bersama menuju makam ayah mereka yang terletak di area pemakaman keluarga yang sangat asri. Mereka meletakkan karangan bunga mawar putih dan berdoa dalam keheningan yang sangat khusyuk. Elena merasa seolah-olah arwah ayahnya kini sudah tenang di alam sana, karena melihat kedua anaknya telah bersatu dan tidak lagi hidup dalam kebohongan. Elena memegang tangan Tuan Ardi dan berterima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi dia dan ibunya untuk merasakan kehidupan yang layak dan penuh dengan perlindungan. Kisah gadis miskin tukang kebun yang ternyata adalah seorang pewaris kaya raya itu pun berakhir dengan kebahagiaan yang sangat sempurna. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan dan tidak ada lagi air mata kesedihan yang harus ditumpahkan. Mereka berjanji untuk selalu menjaga satu sama lain dan menggunakan kekayaan mereka untuk menolong orang-orang yang mengalami nasib malang seperti mereka dahulu. Di bawah langit sore yang berwarna keemasan, lensa misteri kehidupan mereka kini telah menemukan fokus yang paling jernih, yaitu kasih sayang keluarga yang abadi dan tak tergoyahkan oleh harta duniawi apapun.